Pemirsa Jendela Kota, blog video atau vlogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas blog video. Blog video masih disebut sebagai bentuk lain dari televisi internet. Blog video biasanya ada juga yang dilengkapi dengan keterangan teks atau gambar foto, serta untuk beberapa blog video mencantumkan metadata lainnya. Blog video sendiri dapat dibuat dalam bentuk rekaman satu gambar atau rekaman yang dipotong ke beberapa bagian. Dengan perangkat lunak yang tersedia, seseorang dapat menyunting video yang mereka buat dan memadukannya dengan audio, serta menggabungkan beberapa rekaman ke dalam satu gambar, sehingga menjadi suatu rekaman blog video yang padu. Di Parepare khususnya sudah mulai banyak bermunculan vlogger-vlogger lokal yang memperkenalkan kontennya melalui platform YouTube dengan berbagai macam jenis, referensi, tipe, dan ciri khas. Salah satunya Muhammad Zulkifli Farid dengan nama dan brand image-nya sebagai Zulyung. Beliau memperkenalkan sisi Parepare melalui kontennya serta berperan aktif menciptakan wajah positif kota Parepare. Dengan geliat dan perkembangannya, Zulyu juga aktif dalam diskusi-diskusi hangat untuk merefresh pemikiran di konten live-nya. Selain daripada itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan menjadi salah satu tokoh pemuda di kota Parepare. Sebelum blog video menjadi suatu hal yang populer, konsep video sendiri dimulai dari diciptakannya teknologi picture phone oleh AT dan T pada tahun 1956. AT dan T kemudian mulai memasang harga sebesar $160 untuk pembayaran sebuah picture phone tiap bulannya pada tahun 1970. Dan pada tahun 1992 ia menjadikannya sebuah teknologi videophone yang dihargai $1.500 untuk pasaran rumah tangga. Pada tahun 1966, Douglas Engelbart mendemonstrasikan sebuah video conference yang dapat menembus suatu jaringan. Selanjutnya, dalam sebuah konferensi yang dihadiri beribu partisipan, pada tahun 1968, Engelbart mendemonstrasikan penggunaan mouse, pengerjaan pertama dari hypertext dan sebuah bentuk video teleconference. Pada tahun 1998, seorang bernama Adrian Miles menerbitkan sebuah dokumen mengenai cinematic paradigm for hypertext. Ia kemudian dikenal sebagai seseorang pembuat blog video pertama yang pernah diketahui, yaitu pada tanggal 27 November 2000. Pemirsa, terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi format video itu sendiri, blog video mulai melanjutkan perkembangannya pada tahun 2001. Saat Human memulai memasukkan postingan video ke dalam situsnya secara berkala, serta saat Macromedia memulai melakukan eksperimen blog video menggunakan aplikasi Flash pada tahun 2002. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Chuck Olsen melakukan blog video pertamanya yang dipersembahkan kepada Paul Wilson di Hari Protes Internasional. Dan pada bulan Desembernya, seseorang bernama Jeff Jarvis melakukan beberapa kali eksperimen terhadap blog video. Pada tahun 2003, Bros TV mulai siaran pertamanya dalam format video blog berupa siaran langsung melalui webcam dan laptop yang mensimulasikan aplikasi online dan akses televisi kabel. Para penonton dapat memberikan komentar langsung dengan memanfaatkan fasilitas IM, dan pesan tersebut kemudian ditampilkan di layar kaca saat itu juga. Pembuatan blog video selanjutnya diikuti pula oleh beberapa nama seperti Justin Johnson dengan eksperimennya terhadap blog video pada tahun 2003. Steve Garfield yang memulai blog videonya dengan postingan berjudul 2004 The Year of Video Blog yang dicantumkan dalam artikel yang diulas majalah Time secara online di situsnya. Lalu masih ada beberapa nama lainnya seperti Peter Van Dijk
dan Adam Curry, dan beberapa nama lainnya. Perkembangan ini juga diikuti dengan diluncurkan Creative Commons Publisher yang berfungsi memberikan kemudahan akses untuk mengunggah video kapasitas besar ke dalam internet dengan syarat mereka memiliki lisensi Creative Commons tersebut. Blog video merupakan suatu format video dari aktivitas blogging. Ia mulai menunjukkan eksistensi yang signifikan pada tahun 2004 dan baru menunjukkan popularitasnya yang meningkat pada awal tahun 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar, jangan lupa bahagia. Baik sahabat-sahabat subscribe dimanapun Anda berada, saat ini saya mencoba untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Zulkifli Farid, nama channel YouTube saya Zulio. Ya, mudah-mudahan para sahabat-sahabat sudah kemudian mengenal channel saya, dan yang belum, saya memperkenalkan channel Zulio malam ini. Ya. Oke sahabat subscribe, saya kemudian ingin sedikit bercerita atau berbagi informasi saja seputar channel YouTube saya, bahwa saya selain sebagai vlogger yang ada di Kota Parepare ini yang banyak kemudian memperkenalkan objek wisata atau destinasi wisata yang ada di Kota Parepare, di samping itu pula saya juga banyak bergelut di beberapa organisasi, banyak terlibat di beberapa organisasi-organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi kekaryaan, organisasi-organisasi kemahasiswaan. Seperti halnya saya terlibat ataupun saya ikut juga di Himpunan Mahasiswa Islam, di KAHMI, terus kemudian di Pemuda Pancasila, Karang Taruna, BKPRMI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Parepare. Saya juga pernah jadi pengurus KMPI, lalu kemudian banyak organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi di bidang kesehatan, organisasi-organisasi di bidang ekonomi, organisasi-organisasi hukum juga saya banyak terlibat, dan alhamdulillah ada beberapa forum-forum diskusi yang pernah saya dirikan bersama dengan teman-teman yang lain, seperti halnya DBD, Duduk Bareng Dialektika, terus kemudian Fokusma, forum diskusi mahasiswa, forum diskusi kita. Itu adalah saya sebagai inisiator pendirian beberapa forum-forum diskusi tadi. Terus kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian saya melibatkan diri di situ. Meningkatnya keanggotaan grup blog video Yahoo secara dramatis pada tahun 2005. Situs berbagi video yang paling populer saat ini yaitu YouTube. Dibentuk pada Februari 2005, ia termasuk dari sekian banyak situs dengan konten manajemen sistem yang dapat mengelola masukan video dan mempersilahkan para penggunanya untuk memiliki serta mengelola halaman video milik mereka sendiri. Selain berbagi video pada umumnya, blog video juga merupakan kategori berbagi yang populer di situs YouTube. Blog video menawarkan pengalaman situs yang lebih kaya dibandingkan dengan blogging dalam bentuk teks. Karena ia mengkombinasikan video suara, gambar, dan teks, meningkatkan kandungan informasi serta emosi yang dibagi dengan para pengguna internet lainnya. Video seperti itu membuat para penggunanya menjadi lebih bisa mengeksplorasi berbagai cara baru dalam berkomunikasi, di mana kebanyakan pengguna yakin bahwa video akan menghasilkan ekspresi yang lebih alami daripada tulisan.
Lebih jauh lagi, konvergensi dari ponsel dengan fitur kamera digital mempermudah pengunggah blog video yang dapat dilakukan segera setelah video direkam dari perangkat tersebut. Untuk membuat blog video biasanya dibutuhkan perangkat dengan fitur perekam video seperti kamera digital, webcam, ponsel berfitur video, hingga kamera video. Pemirsa, walaupun sebenarnya sah-sah saja membuat blog video yang hanya berupa file mentah dari rekaman video yang dibuat, namun kebanyakan orang kini memilih untuk menyuntingnya dan mengkombinasikannya dengan suara dan musik, sehingga ia juga bisa menjadi sarana kreativitas dalam membuat sebuah rangkaian cerita dalam video. Selain itu, biasanya durasi waktu yang dicapai dalam membuat blog video adalah sekitar 1 hingga 3 menit. Ini dikarenakan jumlah bandwidth yang terbatas, termasuk salah satunya di Indonesia. Semakin panjang satu durasi dalam blog video, maka semakin besar pula penggunaan bandwidth-nya. Dan untuk tempat-tempat yang tidak bisa mengikuti besarnya bandwidth tersebut, maka akan berakibat pada proses pengunduhan yang lama. Video yang sudah jadi kemudian dikompresi dan ditempatkan di sebuah web server. Konten dari blog video kemudian juga dimasukkan ke dalam RSS feed, serta tautan untuk membagi tampilan blog video tersebut kepada komunitas-komunitas terkait. Setelah dipublikasikan di situs yang tersedia, orang-orang yang menontonnya biasanya akan memberikan respon berupa komentar di tempat yang tersedia secara langsung, maupun respon dengan cara membuat blog video balasan, biasanya dengan menggunakan format review blog video yang direspon. Adapun juga risiko kejahatan dan kasus hukum sama seperti blog. Blog video merupakan tampilan video yang menggambarkan kejadian sehari-hari pemiliknya ataupun merefleksikan pandangan-pandangan pembuatnya mengenai berbagai macam topik serta sarana untuk berbagi informasi, dengan kemudian dipublikasikan secara umum. Maka dari itu, penggunaan blog video tidak jauh dari risiko kejahatan. Malah dengan format video yang lebih kaya akan visual dan audio, tingkat sensitivitas akan risiko kejahatan di internet cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan blog yang hanya berbasis teks dan gambar. Pemirsa, tak sedikit kasus-kasus yang muncul dari pengguna internet seperti cyberstalking serta ungkapan kebencian hadir sebagai salah satu dampak penggunaan internet berbasis pengguna yang kian berkembang. Pemirsa, di Indonesia sendiri pelarangan atas media sosial terkait blog video pernah terjadi, yaitu pada tahun 2008, sebuah video berjudul "Fitnah Buatan Politisi Sayap Kanan Belanda" menampilkan konten yang dianggap menyerang suatu kelompok agama tertentu, sehingga pemerintah Indonesia saat itu memblokir akses situs YouTube dan MySpace sebagai situs yang mempublikasikan video tersebut di Indonesia. Namun pada akhirnya pemblokiran atas kedua situs tersebut dihentikan pada tahun 2008. Dan pada tahun 2010 tersebar dua video pribadi seorang artis dengan artis lainnya dengan menampilkan adegan tak senonoh. Dengan segera kasus ini menarik perhatian masyarakat di Indonesia dan menjadi isu yang kemudian diangkat ke ranah hukum. Akibat kasus tersebut, pemerintah Indonesia menghimbau akan pentingnya seorang pengguna maupun pemilik video pribadi untuk menjaga video miliknya dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak diharapkan, terutama di saat sosial media dan internet menjadi mudah di tengah perkembangan teknologi di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghimbau bahwa penting juga bagi pengguna blog video atau para video bloggers untuk lebih memperhatikan dan menyeleksi konten yang akan ditampilkan dalam video yang dibuatnya. Pemirsa, Jendela Kota Parepare sangat perlu tokoh atau influencer di bidang media seperti ini untuk memberikan promosi dalam beberapa aspek seperti wisata, pemerintahan, kultur, dan budaya. Potensi masyarakat dan berbagai macam input positif yang ada di Parepare untuk berkembangnya kota ini agar sebagaimana manusia dan alamnya terpelihara serta diberdayakan dengan baik. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar mengintip cerita salah satu vlogger ikonik Parepare versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.